Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap jiwa sedang menempuh perjalanan panjang menuju Tuhan. Ada yang menempuhnya dengan ilmu, ada yang menempuhnya dengan ujian, dan ada pula yang menempuhnya melalui luka. Namun, tujuan akhirnya tetap satu, kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang karena keadaan. Ia lahir dari kesadaran, dari penerimaan, dari rasa cukup yang tumbuh di dalam hati. Dan di antara tanda-tanda orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi, ada 10 ciri yang bisa kita renungi. Ciri-ciri ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk mengenali sejauh mana hati kita telah belajar memahami kehendaknya. Maka mari kita renungi satu persatu, dengan hati yang lembut, dengan napas yang perlahan, dan dengan jiwa yang ingin mendekat kepadanya. Bagian 1, hati yang tenang, jiwa yang bersandar pada Allah. Hati yang telah mencapai kedalaman spiritual tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Ia tidak mudah guncang ketika dunia berubah arah. Ia tidak mudah takut, sebab tahu setiap langkah hidup berada dalam genggaman Allah. Orang seperti ini tidak mencari kedamaian di luar dirinya. Ia sudah menemukannya di dalam hati, tempat di mana Allah menjadi satu-satunya sandaran. Dalam ujian, ia tidak berkeluh kesah. Dalam kesendirian, ia tidak merasa sepi. Karena baginya, kebersamaan dengan Allah sudah lebih dari cukup. Ketika dunia menawarkan kemewahan, ia tersenyum, lalu menunduk. Ia tahu, kemewahan sejati bukan di tangan, tapi di dada yang merasa tenang. Hatinya tidak berisik oleh ambisi, dan pikirannya tidak sibuk mengejar pengakuan. Ia hidup sederhana, tapi penuh makna. Setiap tarikan napasnya adalah bentuk rasa syukur yang halus dan dalam. Ia menerima takdir bukan karena terpaksa, tapi karena percaya. Percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan adalah yang terbaik, meski kadang tidak mudah dipahami oleh akal manusia. Hidup baginya bukan lagi pertarungan, melainkan tarian lembut bersama kehendak Tuhan. Tidak ada lagi perlawanan di dalam dirinya. Yang tersisa hanya penerimaan, dan itulah kedamaian sejati. Bagian 2, penerimaan takdir dengan lapang hati. Ciri kedua dari jiwa yang telah matang adalah kemampuannya menerima takdir tanpa keluhan. Ia tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku, sebab ia tahu, takdir tidak pernah salah alamat. Ketika kehilangan, ia yakin Allah sedang membersihkan ruang di hatinya untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika gagal, ia melihatnya bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran. Ia tahu setiap kejadian mengandung hikmah tersembunyi, dan tugasnya hanya bersabar hingga hikmah itu terungkap. Ia hidup seperti air, mengalir lembut tapi tak pernah berhenti. Ia menyesuaikan diri dengan keadaan, tanpa kehilangan arah. Bila dibenturkan dengan batu, ia tidak melawan, namun tetap menemukan jalannya sendiri. Begitulah jiwa yang tunduk pada kehendak Allah, lentur tapi kuat, pasrah tapi tidak menyerah. Dari setiap luka, ia belajar tentang kekuatan. Dari setiap ujian, ia belajar tentang ketulusan. Dan dari setiap kehilangan, ia belajar tentang cinta yang sejati, cinta yang tidak meminta, hanya memberi. Ketika dunia menolak, ia tidak kecewa, karena hatinya tahu, Allah tidak pernah menolak hambanya yang sabar. Di sanalah kedewasaan spiritual tumbuh. Bukan dari banyaknya doa yang dikabulkan, tapi dari ketenangan dalam menunggu kehendaknya bekerja. Bagian 3, pandangan hidup yang berubah. Dunia hanya titipan. Bagi jiwa yang sudah tinggi tingkat kesadarannya, dunia bukan lagi tujuan, melainkan jalan. Ia melihat dunia seperti bayangan, bisa diikuti, tapi tak bisa digenggam. Ia tidak menilai diri dari banyaknya harta, tapi dari seberapa tenang ia bisa bersyukur. Ia tidak iri pada orang yang kaya, sebab tahu bahwa setiap rezeki punya ujiannya sendiri. Ia tidak silau pada kemegahan, sebab telah merasakan nikmatnya kesederhanaan. Dunia baginya hanyalah ladang amal, bukan tempat bersaing. Ia tidak ingin lebih dari orang lain, ia hanya ingin cukup di sisi Allah. Cukup dengan rezeki yang berkah, cukup dengan hati yang bersih, cukup dengan iman yang hidup. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, ia sibuk memperbaiki batinnya. Karena ia tahu, dunia akan berakhir, tapi hati yang bersandar pada Allah akan kekal. Itulah sebabnya, ia tidak menyesal atas apapun yang berlalu, dan tidak takut pada masa depan.
Ia hidup dengan ringan, sebab tidak membawa beban keinginan yang berlebihan. Yang ia bawa hanya cinta kepada Tuhan, dan itu sudah cukup untuk menuntunnya melewati segala badai kehidupan. Bagian 4, semakin dekat dengan Allah, semakin rendah hati. Semakin tinggi seseorang naik di jalan spiritual, semakin rendah ia menundukkan kepala. Ia tidak merasa lebih suci dari yang lain, sebab tahu bahwa hidayah hanyalah pemberian. Ia tidak menilai orang dari masa lalunya, karena sadar Allah bisa membalikkan hati siapapun dalam sekejap. Ia tidak membanggakan amalnya, sebab takut amal itu justru menjadi hijab yang menutupi kesadarannya akan rahmat Allah. Ketika dipuji, ia takut. Ketika dicaci, ia tersenyum. Ia tahu, baik pujian maupun hinaan hanyalah ujian untuk mengukur seberapa dalam ia mengenal Tuhannya. Ia tidak mencari pengakuan manusia, sebab yang ia cari hanyalah pandangan ridha dari Allah. Ia diam, tapi hatinya penuh doa. Ia sederhana, tapi auranya menenangkan. Ia seperti bumi, diinjak, tapi memberi kehidupan. Kerendahan hati bukan kelemahan, melainkan puncak kekuatan spiritual. Sebab hanya orang yang telah menemukan kebesaran Allah yang mampu merendahkan dirinya dengan tulus. Bagian 5, memaafkan tanpa menyimpan luka. Memaafkan adalah salah satu tanda tertinggi dari jiwa yang telah matang secara spiritual. Bukan karena ia tak pernah disakiti, tapi karena ia telah belajar memahami makna di balik setiap luka. Ia tahu, tidak semua orang yang menyakitinya jahat, sebagian hanyalah orang yang belum sembuh dari lukanya sendiri. Orang yang telah mencapai kedalaman ruhani tidak memandang luka sebagai alasan untuk membalas, tetapi sebagai peluang untuk mendekat kepada Allah. Ketika ia disakiti, ia menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki ini terjadi, pasti ada hikmah yang ingin Kau tunjukkan. Maka ajarilah aku untuk memahaminya dengan sabar." Ia tidak memaafkan karena terpaksa. Ia memaafkan karena menyadari bahwa memaafkan adalah jalan pulang bagi hatinya sendiri. Sebab ketika hati menyimpan dendam, sebenarnya bukan orang lain yang terpenjara, melainkan diri kita sendiri. Dan ia tidak ingin hidup dalam penjara rasa benci yang perlahan membunuh kedamaian batinnya. Maka ia lepaskan beban itu, dengan ikhlas. Ia menyerahkan semua rasa sakit kepada Allah, Sang Maha Adil, Sang Maha mengetahui isi hati. Ia yakin, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Maka untuk apa ia membalas, jika Allah sendiri telah berjanji akan membalas dengan cara yang lebih sempurna? Hatinya tidak lagi mencari balasan dari manusia, karena ia tahu Allah lebih tahu bagaimana menata keadilan. Dan justru disitulah ia menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kelegaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memilih untuk tidak membalas, meski mampu. Memaafkan bukan berarti melupakan kejadian, tapi menenangkan hati dari rasa ingin membalas. Ia menatap masa lalunya tanpa getir, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, karena lewat lukamu, aku belajar tentang sabar. Lewat pengkhianatanmu, aku belajar tentang ikhlas. Dan lewat perih yang kau tinggalkan, aku belajar tentang cinta yang tidak bergantung pada manusia." Orang seperti ini tidak menyimpan dendam, bahkan ia mendoakan orang yang telah melukainya. Sebab ia tahu, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan memperpanjang rantai kegelapan. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan, itulah cahaya yang mampu menerangi hati, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 34. "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan akan menjadi seakan-akan teman yang sangat setia." Hatinya telah sampai pada titik di mana kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada sikap orang lain. Ia bahagia bukan karena semua berjalan sesuai keinginannya, tapi karena hatinya telah berdamai dengan kenyataan. Ia telah mengerti bahwa memaafkan bukan untuk membenarkan yang salah, melainkan untuk menyembuhkan yang terluka. Dan pada akhirnya, ia menemukan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian yang lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari hati yang telah rela melepaskan semua rasa sakitnya ke tangan Allah. Bagian 6, bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur bukan sekadar mengucap, "Alhamdulillah," saat menerima nikmat. Bersyukur sejati adalah ketika hati mampu melihat kebaikan Allah, bahkan dalam keadaan yang tampak tidak baik.
Inilah tanda keenam dari jiwa yang telah mencapai kedewasaan spiritual, ia mampu bersyukur dalam segala keadaan, tanpa syarat, tanpa tapi. Ia bersyukur bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena hatinya telah belajar menerima setiap kesulitan sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Ketika rezekinya sempit, ia bersyukur karena itu cara Allah mengajarinya tentang sabar dan tawakal. Ketika sakit, ia bersyukur karena Allah masih mengingatkannya lewat rasa lemah, agar tidak sombong dalam sehat. Ketika kehilangan, ia bersyukur karena Allah sedang membersihkan hatinya dari ketergantungan pada selainnya. Ia tahu, setiap ujian membawa pesan. Setiap peristiwa menyimpan pelajaran. Dan setiap kesedihan mengandung rahmat yang belum terlihat. Maka hatinya tidak mudah mengeluh, karena di balik semua yang tampak berat, selalu ada rahasia cinta Allah yang sedang bekerja. Jiwa seperti ini melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Bagi orang biasa, musibah adalah bencana. Tapi bagi orang yang hatinya telah tercerahkan, musibah adalah undangan, panggilan halus agar ia kembali lebih dekat kepada Tuhannya. Maka ia menyambut setiap keadaan dengan tenang, karena yakin tidak ada yang datang kecuali dengan izin Allah. Ia bersyukur bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia tahu bahwa di balik setiap ketidaksempurnaan, ada kesempurnaan kehendak Allah yang sedang menuntunnya. Ia tak lagi menyesali masa lalu, karena ia percaya, setiap kesalahan adalah bagian dari jalan pulangnya. Ia tidak khawatir dengan masa depan, karena ia yakin, Allah selalu menyiapkan yang terbaik bagi hamba yang percaya. Rasa syukur membuat hidupnya ringan. Ia tidak sibuk menghitung kekurangan, tapi sibuk menghargai yang tersisa. Ia tidak iri dengan yang lebih, sebab matanya sibuk melihat karunia yang sudah ia miliki. Ia tahu bahwa nikmat terbesar bukanlah harta, kesehatan, atau kedudukan, tetapi hati yang bisa tetap tenang meski keadaan tidak menentu. Hati yang bersyukur adalah taman yang hijau. Ia tetap tumbuh dalam panas maupun hujan. Ia tidak layu karena cobaan, dan tidak sombong karena keberhasilan. Dari tanah kerendahan hati, tumbuh bunga kesadaran, bahwa setiap napas, setiap detak jantung, adalah bukti kasih sayang Allah yang tiada henti. Maka orang yang bersyukur tidak pernah merasa miskin, meski tak punya apa-apa. Karena ia tahu, Allah cukup. Dan cukupnya Allah menghapus segala rasa kurang dalam diri. Dalam sujudnya, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika Engkau memberi, aku bersyukur. Jika Engkau menahan, aku tetap bersyukur. Sebab aku tahu, dalam setiap keadaan Engkau selalu mencintaiku. Dan disitulah rahasia hidup yang damai terungkap. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginan. Tetapi karena hatinya telah belajar berkata, cukup Allah bagiku, dan sebaik-baik penolong adalah Dia. Bagian 7, menyatunya ibadah dan kehidupan. Inilah tanda ketujuh dari jiwa yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi. Ia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Segala hal yang ia lakukan, baik pekerjaan, ucapan, bahkan diamnya, menjadi bentuk ibadah yang hidup. Orang seperti ini telah memahami bahwa Allah tidak hanya hadir di dalam masjid, tetapi juga di pasar, di rumah, di jalan, dan di setiap ruang kehidupan. Ia menyadari bahwa menyapu lantai dengan niat melayani keluarga pun bisa menjadi ibadah. Menolong sesama, menahan amarah, bersabar terhadap ujian, semua itu bagian dari penghambaan yang hakiki. Ia tidak lagi memandang ibadah hanya sebagai ritual, melainkan sebagai keadaan hati. Salatnya bukan hanya gerakan, tapi perjumpaan. Zikirnya bukan hanya lafaz, tapi kesadaran. Dan puasanya bukan sekadar menahan lapar, melainkan latihan untuk menundukkan hawa nafsu agar tidak menjadi tuan atas diri. Ia tidak menunggu waktu-waktu tertentu untuk merasa dekat dengan Allah, sebab setiap napasnya sudah menjadi doa yang tidak terucap. Dalam bekerja, ia mengingat Allah. Dalam diam, ia mendengarkan Allah berbicara melalui peristiwa. Dalam istirahat, ia bersyukur atas nikmat hidup yang sederhana. Hidupnya menjadi seperti sungai yang mengalir, tenang di permukaan, tapi dalam di dasar. Ia tidak berlebihan dalam kesenangan, tidak gelisah dalam kesedihan. Ia berjalan di dunia, tapi hatinya menetap di hadirat Allah. Maka dunia tidak lagi mengikatnya, sebab setiap langkahnya telah menjadi jalan pulang. Ketika orang lain beribadah untuk mencari pahala, ia beribadah karena rindu.
Ketika orang lain berdoa agar keinginannya terkabul, ia berdoa agar tetap dekat dengan Allah, apapun yang terjadi. Baginya, pahala hanyalah bonus. Yang ia cari adalah rasa hadir, rasa menyatu, dengan sumber segala cahaya. Jiwa seperti ini melihat seluruh ciptaan sebagai ayat-ayat Allah. Ia melihat Allah dalam wajah orang miskin yang ia bantu, dalam senyum anak kecil, dalam bisikan angin, bahkan dalam air matanya sendiri. Karena ia tahu, tidak ada satupun hal di alam semesta ini yang lepas dari kendali dan kasih-Nya. Maka hidupnya menjadi zikir tanpa suara. Setiap langkah adalah subhanallah, setiap napas adalah alhamdulillah, dan setiap kesadaran adalah Allahu Akbar. Ia berjalan di bumi dengan ringan, sebab hatinya telah menemukan makna terdalam dari ibadah. Bukan sekadar melakukan, tapi menjadi. Menjadi hamba dalam setiap waktu, dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Dan di sanalah kedewasaan spiritual sejati lahir. Ketika ibadah tidak lagi berhenti di sajadah, tapi mengalir menjadi cahaya dalam seluruh kehidupannya. Ia tak lagi mencari Tuhan di tempat-tempat suci, karena kini ia menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Dalam setiap detak jantung, dalam setiap denyut napas, dan dalam setiap rasa tenang yang berbisik lembut. Aku bersamamu, wahai hambaku. Bagian 8, rasa dekat yang tak pernah putus. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah mengenal Tuhan lewat jalan panjang kesunyian. Itulah rasa dekat yang tak pernah putus. Sebuah kedekatan yang tak bergantung pada waktu, tempat, atau keadaan. Ia tak lahir dari doa yang panjang, tapi dari kesadaran yang terus menyala bahkan saat bibir tak berucap. Bagi jiwa yang telah mengenalnya, Tuhan bukan lagi sosok yang jauh di langit, melainkan kehadiran yang senantiasa menyelimuti. Ia hadir di setiap hembus napas, di setiap kedipan mata, di sela detak jantung, bahkan di antara keheningan pikiran yang tak bersuara. Jiwa itu hidup dalam kesadaran bahwa setiap geraknya adalah geraknya, setiap diamnya adalah diamnya. Ia tidak pernah merasa sendiri, sebab yang bersamanya bukanlah makhluk, melainkan Sang Pencipta sendiri. Rasa dekat ini bukan tentang melihat wujud atau mendengar suara, tapi tentang merasakan getar ilahi yang selalu ada. Saat ia melangkah, seakan bumi menjadi saksi bahwa langkah itu bukan lagi miliknya, melainkan langkah yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Saat ia menatap langit, bukan lagi biru yang ia lihat, melainkan keindahan yang memancar dari cahaya yang sama yang hidup di dalam dirinya. Bahkan dalam keterasingan, ketika dunia seolah menjauh, ia tak pernah kehilangan rasa tenang itu. Sebab baginya, tak ada yang benar-benar pergi, semua hanyalah bayangan, dan yang sejati hanyalah Dia yang selalu ada. Ia mulai mengerti makna firman Allah, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, Quran Surat Kaf, 16. Ayat ini bukan sekadar bacaan, tapi pengalaman batin yang hidup, terasa nyata dalam dada, di antara setiap tarikan dan hembusan napas. Mereka yang sampai pada tahap ini tak lagi membutuhkan pembuktian. Tak lagi sibuk mencari tanda atau keajaiban. Sebab setiap hal yang terjadi dalam hidupnya sudah menjadi tanda itu sendiri. Angin yang berhembus lembut, air yang mengalir tenang, cahaya pagi yang menembus celah jendela, semua adalah bahasa Tuhan yang ia pahami tanpa huruf dan tanpa suara. Kadang, ketika ia duduk sendiri di tempat sepi, rasa itu datang begitu kuat. Seperti ada sesuatu yang memeluknya dari dalam. Air matanya menetes bukan karena sedih, melainkan karena rindu yang tak berjarak. Ia rindu kepada yang selalu bersamanya, sebuah rindu yang aneh, sebab ia sadar, yang ia rindukan itu sebenarnya sedang memeluknya di saat yang sama. Rasa dekat yang tak pernah putus ini membuat hatinya lembut, sabarnya panjang, dan lisannya tak lagi ringan untuk mengeluh. Ia tak lagi sibuk meminta, karena ia merasa semua sudah tercukupi dengan kehadirannya. Bahkan ketika dunia menolak, ia tahu Tuhan sedang memeluk. Ketika manusia melupakan, ia tahu Tuhan sedang menatap. Inilah rahasia ketenangan para wali. Mereka tampak biasa di mata dunia, namun di dalam batinnya, mereka hidup dalam samudra kedekatan yang tak pernah surut. Sebab bagi mereka, tidak ada aku yang terpisah darinya. Hanya ada Dia yang hidup, bergerak, dan berkehendak dalam setiap detak kehidupan. Dan dari situlah,
Setiap nafas menjadi zikir, setiap diam menjadi doa, dan setiap detik menjadi pertemuan yang tak pernah berakhir. Bagian 9, hatinya menjadi cermin Allah. Ada satu ciri yang paling halus, paling suci, dan paling sulit dijelaskan dengan kata, yaitu saat hati seorang hamba menjadi cermin bagi Allah. Di dalam dirinya, tidak lagi ada kabut ego, tidak ada lagi keinginan untuk menonjol atau memiliki. Ia menjadi bening, sebening air yang hanya memantulkan apapun yang datang padanya tanpa menahannya sedikit pun. Dan disitulah rahasia kehadiran ilahi memantul, menampakkan dirinya lewat hati yang telah dibersihkan dari selain Dia. Ketika hatinya telah menjadi cermin, dunia pun memantul di dalamnya dengan sempurna. Ia tidak menolak dunia, tapi juga tidak tertipu olehnya. Ia tidak menentang takdir, tapi juga tidak terikat padanya. Semua yang terjadi, baik manis maupun pahit, ia lihat sebagai pancaran dari kehendak yang satu. Ia melihat Allah di balik segala sesuatu, di balik senyum, di balik air mata, bahkan di balik luka yang dulu ia benci. Hati seperti ini tidak lagi memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia telah tiada dalam keakuannya. Maka yang tampak hanyalah Allah. Ketika ia berbicara, yang keluar bukan lagi kata dari ego, tapi bisikan dari kebenaran. Ketika ia menatap seseorang, orang itu akan merasa seakan sedang dilihat oleh Tuhan melalui matanya. Itulah sebabnya para wali, meski tidak mengaku suci, sering membuat orang lain menangis hanya dengan pandangan mata mereka, sebab yang menatap bukan lagi mereka, melainkan cahayanya yang bersemayam di dalam dada. Hati yang menjadi cermin Allah itu lembut, tapi kuat. Ia bisa menangis di tengah senyum, dan tersenyum di tengah derita. Ia tidak terguncang oleh pujian, juga tidak runtuh oleh cercaan. Karena hatinya sudah tidak berlabuh pada makhluk, melainkan pada Sang Pencipta. Segala sesuatu baginya hanyalah bayangan, dan bayangan tak pernah mampu mengusik cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Dalam keseharian, hamba seperti ini tetap tampak biasa. Ia menanam, bekerja, berbicara, dan bergaul seperti manusia lainnya. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang tak bisa dijangkau manusia biasa, yaitu kesadaran bahwa segala yang ia lakukan adalah pantulan dari kehendak ilahi. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab di dalam hatinya, yang mencintai dan yang dicintai sudah tidak terpisah. Hatinya adalah tempat di mana Allah melihat dirinya sendiri. Itulah sebabnya, kata para arifin, bila kau ingin melihat Allah, lihatlah ke dalam hati orang yang jernih. Di sana Dia sedang menatapmu lewat cermin yang tidak retak. Namun untuk menjadi cermin itu, seseorang harus rela dihancurkan dulu oleh cintanya. Hatinya digores, disayat oleh ujian, dihancurkan oleh kehilangan, sampai tak tersisa lagi kesombongan, keinginan, dan klaim kebenaran diri. Setelah hancur, barulah cermin itu dipoles oleh zikir, disucikan oleh sabar, dan dipoles lagi oleh keikhlasan, hingga akhirnya bening. Dan ketika bening itu tercapai, yang tampak bukan lagi manusia, tapi bayangan dari yang maha sempurna. Hati itu tidak lagi berkata apa-apa, sebab yang berbicara hanyalah Allah. Ia diam, tapi diamnya menggetarkan langit. Ia berjalan, tapi langkahnya menjadi rahmat bagi bumi. Sebab hatinya bukan miliknya lagi, ia telah menjadi cermin tempat cahaya Allah memantul, menerangi siapapun yang menatapnya dengan kasih dan kerendahan hati. Ciri ke-10, hidupnya hanya untuk Allah, dan segalanya kembali kepadanya. Inilah puncak dari semua tanda, titik akhir perjalanan panjang jiwa yang telah melewati gelap dan teram, sedih dan bahagia, rindu dan penyerahan. Ciri terakhir dari jiwa yang dekat dengan Allah adalah, seluruh hidupnya hanya untuknya. Tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk selain Dia. Nafasnya, langkahnya, diamnya, bahkan mimpinya, semuanya menjadi pengabdian yang tak bersyarat. Bagi jiwa seperti ini, hidup bukan lagi tentang keinginan, melainkan tentang keridhaan. Ia tidak lagi bertanya, apa yang aku dapat, tapi, apa yang Allah kehendaki dariku? Ia tidak lagi menuntut kehidupan berjalan sesuai rencananya, karena ia tahu, setiap garis takdir sudah ditulis dengan kasih sayang. Bahkan ketika sesuatu tampak menyakitkan, ia melihat di baliknya ada Rahman yang sedang mengajarinya arti cinta sejati. Jiwa seperti ini tidak lagi terikat oleh dunia. Ia bisa memiliki dunia,
tapi dunia tidak lagi memiliki dirinya. Ia bisa hidup di tengah manusia, tapi hatinya tetap di sisi Tuhan. Ia bisa tertawa, bekerja, mencintai, dan berbuat seperti manusia biasa, namun di dasar jiwanya selalu ada kesadaran yang lembut, semua ini bukan aku, semua ini miliknya. Setiap kali ia melihat sesuatu indah di dunia, ia tak berhenti pada bentuknya. Ia melihat keindahan itu sebagai jendela menuju Sang Maha Indah. Ketika ia menolong orang, bukan karena ingin disebut dermawan, tapi karena ingin menjadi saluran kasih Tuhan. Ia menanam, memberi, berbagi, bukan karena ingin dikenang, tapi karena ingin agar sifat Rahman itu hidup melalui dirinya. Ia telah menjadi cermin bagi cahaya ilahi, yang memantulkan kasih tanpa pamrih. Jika engkau duduk di dekat orang seperti ini, engkau akan merasa tenang, seolah jiwanya menyelimuti ruang dengan kedamaian. Ia tidak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar darinya menenteramkan. Ia tidak banyak mengajar, namun kehadirannya sendiri sudah menjadi pelajaran. Sebab bagi mereka yang telah menyatu dalam kehendak Allah, kehidupan bukan lagi tentang ucapan, tapi tentang pancaran dari kedalaman hati. Ketika musibah datang, ia tersenyum. Ketika dunia memuji, ia tetap tunduk. Ia sudah tidak mendefinisikan kebahagiaan dengan apa yang datang dari luar. Karena sumber kebahagiaan itu telah menyala di dalam dirinya. Sumber yang tak bisa dicuri waktu, tak bisa dipadamkan oleh kecewa, tak bisa dibeli oleh dunia. Ia tahu, semua yang datang pasti kembali. Dan ia pun hidup dalam arus itu dengan pasrah dan damai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hidupnya menjadi seperti sungai yang mengalir ke laut tanpa henti. Setiap detik adalah perjalanan pulang. Ia tidak lagi menunggu mati untuk kembali kepada Tuhan, karena ia telah hidup dalam kehadirannya setiap waktu. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah menyatu dengan cahaya bisa kehilangan apapun? Jiwa ini telah mencapai makna hakiki dari kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang ia cintai, tidak ada yang ia harapkan, tidak ada yang ia takuti selain Allah. Hidupnya bukan lagi sekadar berjalan di bumi, melainkan berjalan dalam zikir. Ia adalah bukti hidup bahwa ketika manusia menanggalkan dirinya, yang tersisa hanyalah Allah di dalam segalanya. Dan disitulah akhir dari perjalanan, bukan kematian, tapi kebangkitan. Karena saat semua yang bukan Allah lenyap dari hati, yang tinggal hanyalah kehidupan sejati yang tak akan pernah berakhir.